Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Jamaah Masjid Jaratul Abrar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk membacakan seuntayan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertema manfaat teman yang soleh. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul jalisi shalih wal jalisi su' kamathali sahibil miski wa qiril haddad. La ya'damuka min sahibil miski imma tashtarihi aw tajidu rihahu wa qiril haddad yuhriku badanaka aw thawbaka aw tajidu minhu rihan khabithah." Yang artinya, seorang yang duduk berteman dengan orang yang soleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan meragukanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapat baunya. Adapun yang berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah Masjid Jaratul Abrar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis di atas, yang pertama, hadis di atas memberi petunjuk kepada kita agar senantiasa memilih teman yang baik dan waspada dari teman yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dengan dua permisalan dalam hadis di atas adalah dalam rangka menjelaskan bahwa seorang yang teman yang solih akan memberikan manfaat bagi kita di setiap saat kita bersamanya. Sebagaimana penjual minyak wangi yang akan memberikan manfaat bagi kita berupa pemberi minyak wangi, atau minimal jika kita duduk bersamanya kita akan mencium bau wanginya. Yang kedua, teman yang solih punya pengaruh untuk menguatkan iman dan terus istiqomah karena kita terpengaruh dengan kelakuan baiknya dan semangat untuk beramal soleh. Yang ketiga, beramal soleh yaitu terbagi menjadi tiga. Dia akan mengingatkan kita untuk selalu beramal soleh dan juga menegur kita saat terjebak dalam kesalahan. Yang kedua, dia akan senantiasa mendoakan kita dalam kebaikan walaupun kita tidak mengetahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya yang tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab. Di sisi seorang yang mendoakan saudara ini ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi." Hadis riwayat Muslim. Adapun ayat yang berkaitan dengan hadis di atas, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29 yang artinya, "Dan ingatlah ketika hari itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, duhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia." Quran surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum kami menutup pembacaan hadis ini, mari bersama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin,
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Ampunilah dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja atau tidak disengaja. Dan berikanlah kepada mereka hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Dan berikanlah kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan berikanlah mereka rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa. Dan berikanlah kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Dan berikanlah keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.